Halo guys, hari ini kita lihat cara motong ikan paus yang gede banget. Ya, pada dasarnya memang kita nggak setuju ya ikan paus ditangkap, dipotong, tapi ya udah ini udah ada videonya, kita coba lihat. Ini sesuatu yang nggak mungkin bisa kita lihat langsung dan videonya pun juga jarang bisa lihat video beginian. Ini bukan video saya, tapi ya udah ini buat edukasi aja biar kita lihat gimana cara motongnya ya. Pada prinsipnya sama kayak motong ikan yang cukup gede, ya bagian dagingnya dipisah-pisahin dulu. Kulitnya tebal banget ya. Jadi itu emang kayaknya orang yang bapak yang satu yang garis-garis tadi ini emang profesional ya. Dia emang ada asisten yang bantuin dia. Nah ini nih diasah lagi pisaunya. Nah itu nggak sembarang orang bisa motong begitu, tuh tangannya harus dua tuh. Pisaunya kecil loh, pisau biasa loh. Tapi jadi memang gak ada bedanya dengan motong pisau yang motong ikan. Cuman bedanya adalah oh dia udah disiapin dulu ya es batunya supaya nggak bau, supaya beku. Bedanya adalah ini dua tangan dan ada asisten, jadi nggak sendirian. Dan untuk motong bagian daging-daging aja tuh bisa berjam-jam. Bisa kebayangkan satu potongan itu ukurannya udah seukuran manusia, badan manusia. Itu minimal bisa 30 kilo, 40 kilo lah tuh satu potongan itu. Kalau zaman dulu ini memang dipakai buat bahan minyak, selain dagingnya bisa dipakai buat persediaan minyak ya. Harusnya sih kalau ini udah gak boleh lagi ditangkap-tangkapin ikan paus ya. Tapi mungkin ini ikan ikan paus yang udah terdampar dan udah gak mungkin selamat kali ya. Jadi diselamatin juga udah nggak bisa, udah kritis mungkin ya. Kita nggak tahu sih. Karena harusnya sih pemerintah nggak boleh ngizinin ini apa. Pemerintah harusnya nggak ngizinin untuk menangkap ikan paus. Pemerintah ini kayaknya dari model-modelnya kayak di antara di China atau di Taiwan atau di Korea. Lihat ya, dia potong dagingnya sekarang potong bagian perut, apa apa ya, sirip-sirip tulang-tulang di bawah perut. Nah ini pakai kampak, harus pakai kampak ya guys. Tuh lihat cara dia motong, itu lelahnya minta ampun tuh pas itu. Pakai pengungkit juga pakai buat narik ya, pakai kayak tombak yang ada mata pisaunya untuk apa, untuk ditarik kayak linggis. Wah itu dia perutnya udah kelihatan hampir setengah, hampir semua deh, semua bagian dagingnya udah potong. Tuh kulitnya tebal banget ya. Ih, satu sisi sih nggak setuju, tapi ya udahlah, ini kan tuh bagian ususnya tuh, ususnya tuh kotoran tuh. Makan apa sih bisa begitu ya, gede banget ya. Ini biasanya kalau ikan yang tadi model-model gini yang makan-makan ikan kecil, biasanya dia berkelompok 3 atau 4 ekor, bikin lingkaran dari bawah. Terus ikan-ikan kecil yang lagi berkelompok tuh dijebak sama mereka melalui udara, gelembungan air. Makanya tadi perutnya gede-gede, pasti udah makan ikan tuh. Oh ini bagian yang tulang dalam masih tetap ada daging juga tuh, bagian di dalamnya potong-potong. Tadi kan daging atas, daging bawah. Ih kayak sapi ya, kayak daging sapi gitu, banyak itu. Ini kalau dibuat di stokin juga buat setahun juga nggak habis nih. Lihat deh. Ih kaya banget ya yang dapat ini pasti. Dia sendirian loh sebenarnya. Yang lainnya cuma bantu-bantu doang. Artinya dia yang punya konsep cara motongnya gimana, dia ngerti part-part mana duluan. Ini kayak bagian setiap tulangnya, ibaratnya kayak rusuk. Kalau di sapi itu rusuk-rusuk kan karena gede jadi kayak tulang rusuk. Ini kan duri sebenarnya, duri ikannya, tapi dagingnya banyak. Ya ikannya gede, otomatis dagingnya juga banyak. Sekalipun di duri juga tuh udah daging. Nah ini bagian belakang, bagian daging bawah. Udah tinggal, wih, udah tuh banyak rapih ya. Dipotong, pakai kampak.
gini-gini sebenarnya bagus juga sih. Satu sisi bukannya psikopat ya, tapi nggak tahu kenapa bisa bisa nggak tahu deh. Coba deh yang setuju deh. Kenapa bisa bisa senang lihat ikan? Ya bukan ikan paus aja, ikan-ikan yang segede-segede tangan juga enak ngelihat cara potongnya karena ada tekniknya gitu loh. Bukannya karena kita mau sadis ya, tapi senang gitu ngelihat teknik motong tuh. Set. Nggak gampang loh. Sampai 2 tangan megang itu, megang pisau ada tekniknya. Ukuran pisau juga, bentuk pisau juga nggak sembarangan. Ini harus tajam banget ini. Itu pisau-pisau ini sih segede-segede yang pisau di dapur rumah. Kayak kita, tapi tekniknya itu loh. Tuh lihat tuh. Tuh, tajam banget berarti tuh. Udah tinggal dikit nih, tinggal tulangnya doang nih. Bagus sih buat apa? Buat pengalaman. Nah, ini karena bukan sesuatu yang bisa dilihat tiap hari gitu loh. Tuh, seru juga ya. Bagus. Wah, tinggal durinya doang nih. Nanti duri ikan ini hitungannya sebenarnya yang kita nggak pernah makan sama mereka di ibaratnya kalau ikan kecil nih duri ikan yang kita buang-buang. Durinya ya kayak begitu ya. Itu dagingnya udah berapa puluh kilo tuh duri doang. Oh nih ekornya nih. Ekornya pun juga bisa jadi itu ya di apa diambil juga. Udah tuh. Oh, tar diuri diiris apa diiris dipotong-potong juga tuh jadi kayak ini. Jadi kayak buat sop enak tuh. Tuh lihat tuh tulang, ya ampun tulang durinya segede segede apa? Segede badan, kepala kita yang tulang dalamnya ada sumsum pasti itu. Buset dah. Bikin bakso juga enak nih, bakso paus, bakso ikan paus. Nah, udah dikit tuh, lihat tuh, rapi banget ya. Bener-bener dia hebat loh dia nih. Udah tinggal dipotong dikit-dikit aja udah. Ada yang bagian yang keras-keras. Kayak tadi di kampak. Udah dapet. Oh, ini kepalanya. Nah, ini yang ini nih. Ini berarti ikan paus yang sering makanin ikan-ikan kecil yang koloni-koloni ikan kecil di laut nih yang ikannya dijebak pakai gelembungan air nih. Akhirnya banyak burung-burung di atas pengen ngambilin juga. Yang ntar mulutnya nganga gitu loh, langsung dari bawah sekali makan ada ratusan sampai ribuan ekor dimakan gitu loh. Sebenarnya paus apa nih? Paus yang jinak ya, bukan paus yang orca itu kan predator. Ini bukan predator, ini makan ikan kecil. Ada juga yang makan ganggang. Makan ganggang tuh makan makanan kecil-kecil. Udah tuh palanya. Palanya udah segede udah segede 3 orang tuh kalau di ini. Gede banget ih. Ya udahlah. Lihat ini endingnya guys, ini kepalanya nih. Lihat ini ujungnya yang dipakai lidahnya aja diambil juga nih. Ini semua bermanfaat nih. Baik untuk makanan, kesehatan, kecantikan, atau tulangnya bisa dipakai mungkin buat apa gitu loh. Atau alat-alat tertentu atau buat di fosil di pameran arkeologi. Ini semuanya bermanfaat, nggak ada yang nggak bermanfaat. Bahkan kalau misalnya kita dengar kabar ada yang muntahan ikan paus ya, muntahannya aja kalau dijual bisa miliaran beneran tuh. Nah, mungkin di sini muntahan udah disimpan kali atau karena itu bisa buat kosmetik yang dipakai oleh cewek-cewek. Udah tinggal dikit lagi nih. Gimana? Seru ya guys ya. Puas juga ngeliat ya walaupun kesian sih tapi ya udahlah emang udah seleksi alam ya, yang terkuat ya manusia ya, dia akan menguasain semua hewan-hewan. Kita mau bilang sadis atau enggak kok tega amat sih, emang dasarnya manusia atau semua kehidupan tuh yang ya harus membunuh hewan untuk bertahan hidup. Ya kita beli ikan juga tuh kan dibunuh. Daging sapi juga dibunuh. Burung juga dibunuh. Ayam juga harus dibunuh, kalau nggak dibunuh nggak bisa dimakan dagingnya. Yaudah gitu aja ya guys. Jangan lupa di komen, like,
subscribe ya, di share deh biar jadi pengalaman. Bye guys.